Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang peristiwa Fatu Kota Mekah. Selanjutnya, Fatu Mekah adalah pembebasan Kota Makkah. Fatu Mekah ini adalah peristiwa bersejarah di mana Nabi Muhammad SAW dengan pasukannya yang berjumlah 10.000 orang bergerak dari Madinah ke Makkah dan selanjutnya menguasai kota Makkah dengan tanpa melibatkan pertumpahan darah. Peristiwa Fatu Makkah ini terjadi pada tahun 630 Masehi yang bertepatan dengan tahun 8 Hijriah. Salah satu alasan terjadinya Fatu Makkah ini adalah karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang disepakati Muslim Madinah dengan kaum Quraisy di Makkah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan upaya diplomasi Rasulullah SAW untuk meredahkan ketegangan antara umat Islam dengan kaum musyrikin Quraisy. Selanjutnya, sebagaimana diketahui, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Mekah mendapat pertentangan sejak awal. Dalam hal ini ada isi perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, gencatan senjata diadakan selama 10 tahun. Tidak ada permusuhan dan tindakan buruk dari kedua belah pihak selama masa itu. Kemudian yang kedua, jika ada orang dari pihak musyrikin Quraisy yang datang kepada Rasulullah SAW tanpa seizin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada mereka. Sebaliknya, jika ada pengikut Rasulullah SAW yang menyeberang ke kaum musyrikin, maka ia tidak akan dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, orang-orang Arab atau kabilah-kabilah yang ada di luar perjanjian dibolehkan menjalin persekutuan dengan salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan keinginannya. Kemudian poin selanjutnya, kaum muslimin belum boleh mengunjungi Makkah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai disampaikan tahun depan dengan syarat hanya 3 hari tanpa membawa senjata kecuali pedagang di dalam sarung. Poin terakhirnya adalah perjanjian diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya tanpa penipuan atau penyelewengan. Adapun sebab-sebab Fatu Makkah, yang pertama, selama 2 tahun masa perjanjian Hudaybiyah, dakwah Islam semakin menyebar di semenanjung Arab. Dakwah Nabi mendapat sambutan baik. Yang kedua, banyak suku-suku yang telah bergabung dengan Islam. Di antara suku tersebut adalah Bani Hujah. Kemudian yang ketiga adalah kaum Quraisy bersama Bani Bakar menyerang kampung Bani Qusa'ah. Tindakan ini melanggar perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya, mereka melanggar salah satu poin perjanjian tersebut, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Kabilah Bani Bakar merupakan sekutu Quraisy, maka melakukan penyerangan ke kabilah Quja'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin dan kaum Quraisy. Maka terlibat dalam penyerangan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kaum Quraisy membantu kabilah Bani Bakar dengan senjata dan personal dalam menyerang kabilah Khuza'ah. Penyerangan tersebut memaksa kabilah
Huja'ah menyelamatkan diri ke tanah haram, dan penyerangan itu juga menimbulkan korban dari kabilah Huja'ah. Kemudian atas dasar pelanggaran tersebut, Nabi Muhammad SAW menghimpun pasukan yang berjumlah 10.000 menuju Makkah untuk membebaskannya. Nabi Muhammad SAW memasuki kota Makkah dengan kemenangan yang gemilang. Ia tidak mendapatkan perlawanan berarti kecuali perlawanan kecil dari pasukan yang dihimpun Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian ketika memasuki kota Makkah dengan kemenangan, Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kebijakan yang luar biasa atas penduduk Makkah, yaitu memaafkan kaum kafir Quraisy dan masyarakat Makkah secara umum yang telah memusuhinya dan pengikut-pengikutnya selama 21 tahun. Kemudian hal tersebut berbeda dengan kebijakan yang umum pada saat itu, di mana pemenang perang akan menjadikan lawanan atau budak orang-orang yang ditaklukkan. Kemudian kisah Fatu Makkah ini pun diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr, surat pendek dalam juz amma. Ini menjelaskan tentang bagaimana pertolongan Allah datang kepada umat muslim. Berikut ini adalah surah An-Nas ayat 1 sampai 3 yang menjelaskan terjadinya peristiwa Fatu Makkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Adapun hikmah Fatu Makkah, yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kita akan sikap lapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain, serta menghilangkan dendam dari hati kita. Kemudian yang kedua adalah mendakwakan Islam dengan kelembutan dapat membuat orang yang diajak akan bersentuh hatinya. Yang ketiga, jika kita mengharapkan sesuatu, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Lalu serahkan semua kepada Allah yang Maha menentukan, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertawakal. Demikian pemaparan dari kisah peristiwa Fatu Makkah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menambah keyakinan kalian. Amin, Allahumma amin. Sekian dan terima kasih.